Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya membuat episode video yang menceritakan sedikit kisah perjuangan salah seorang pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia. Dia adalah Haji Agus Salim. Beliau merupakan seorang yang sangat berpengaruh terhadap perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Saksikan videonya sampai selesai. Apabila ada yang mau ditambahkan silahkan komen di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyudul Haq, yang berarti pembela kebenaran, pada tanggal 8 Oktober tahun 1884 sampai tanggal 4 November tahun 1954, adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Dia ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1961 melalui keputusan Presiden Indonesia nomor 657 tahun 1961. Pekerjaan yang ditekuninya adalah sebagai orator dan penulis. Haji Agus Salim juga menguasai 4 bahasa asing di Eropa, yaitu bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. Dan Haji Agus Salim juga menguasai 2 bahasa asing di Timur Tengah, yaitu bahasa Arab dan bahasa Turki, serta menguasai juga bahasa Jepang. Haji Agus Salim merupakan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia pertama. Masa jabatan tanggal 3 Juli tahun 1947 sampai tanggal 20 Desember tahun 1949, Presiden Soekarno. Perdana Menteri Sultan Syahrir, penggantinya Muhammad Rum. Haji Agus Salim lahir di Masyudul Haq, tanggal 8 Oktober tahun 1884, Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Meninggal pada tanggal 4 November tahun 1954. Umur 70 tahun, Jakarta, Indonesia. Istrinya bernama Zainatun Nahar. Profesinya juga sebagai jurnalis dan diplomat. Haji Agus Salim lahir dari pasangan Sultan Salim, gelar Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab. Jabatan terakhir ayahnya adalah Jaksa Kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Pendidikan dasar Haji Agus Salim ditempuh di Europese Lagere School atau ELS, sekolah khusus bagi anak-anak Eropa. Kemudian pendidikannya dilanjutkan ke Hogere Burgerschool atau HBS Koning Willem III Kawedri di Batavia. Dan ketika lulus, dia berhasil menjadi alumnus terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Setelah lulus, Haji Agus Salim bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri. Pada tahun 1906, Haji Agus Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, untuk bekerja di Duta Besar Belanda di sana. Pada periode atau waktu inilah, Haji Agus Salim berguru pada Syekh Ahmad Khatib, yang masih merupakan pamannya. Pada tahun 1912 sampai tahun 1915, Haji Agus Salim membuka sekolah dasar berbahasa Belanda, yaitu Hollands Inlandse School atau HIS. Kemudian pada tahun 1915, Haji Agus Salim terjun ke dunia jurnalistik di harian Naraja sebagai wakil redaktur. Setelah itu, Haji Agus Salim diangkat menjadi ketua redaksi. Kemudian, Haji Agus Salim menikah dengan Zainatun Nahar alamat Sier dan dikaruniai 10 orang anak. Kegiatan Haji Agus Salim dalam bidang jurnalistik terus berlangsung hingga akhirnya menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta. Dan kemudian, Haji Agus Salim mendirikan Surat Kabar Fajar Asia. Dan selanjutnya sebagai redaktur harian Mustika di kota Yogyakarta. Dan juga membuka kantor, Advisen Informati, Biro Penerangan Umum atau juga dikenal dengan sebutan AIPO.
Bersamaan dengan itu, Haji Agus Salim juga terjun dalam dunia politik sebagai pemimpin Sarekat Islam. Berikut ini beberapa hasil karya tulis dari Haji Agus Salim, yaitu antara lain sebagai berikut: riwayat kedatangan Islam di Indonesia dari Halim Quran, Muhammad Forena de Hijrah, Gutslatsté Butsap. Jejak langkah Haji Agus Salim merupakan kumpulan hasil karya Haji Agus Salim yang dikompilasi koleganya pada bulan Oktober tahun 1954. Karya terjemahan dari Haji Agus Salim yaitu antara lain sebagai berikut: Menjinakkan Perempuan Garang dari The Taming of the Shrew karya Shakespeare, Cerita Maugil Anak Didikan Rimba dari The Jungle Book karya Rudyard Kipling, Sejarah Dunia karya E. Moll. Pada tahun 1915, Haji Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam dan menjadi pemimpin kedua setelah Umar Said Cokroaminoto. Peran Haji Agus Salim pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia antara lain seperti berikut: Haji Agus Salim merupakan anggota Foxtrot. Pada tahun 1921 sampai 1924, Haji Agus Salim merupakan anggota Panitia 9, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar 1945. Haji Agus Salim merupakan Menteri Muda Luar Negeri, Kabinet Sejahrir II. Tahun 1946 dan Kabinet 3. Tahun 1947, Haji Agus Salim merupakan seorang yang melakukan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir. Pada tahun 1947, Haji Agus Salim merupakan Menteri Luar Negeri, Kabinet Amir Syarifuddin. Pada tahun 1947, Haji Agus Salim merupakan Menteri Luar Negeri, Kabinet Hatta. Pada tahun 1948 sampai tahun 1949. Di antara tahun 1946 sampai tahun 1950, Haji Agus Salim laksana bintang cemerlang dalam pergolakan politik Indonesia, sehingga kerap kali digelari orang tua besar atau The Grand Old Man. Haji Agus Salim pun pernah menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia pada Kabinet Presidensial. Dan pada tahun 1950 sampai akhir hayatnya, Haji Agus Salim dipercaya sebagai penasihat Menteri Luar Negeri. Pada tahun 1952, Haji Agus Salim menjabat sebagai Ketua di Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia. Biarpun penanya tajam dan kritikannya pedas, namun Haji Agus Salim dikenal masih menghormati batas-batas dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Setelah mengundurkan diri dari dunia politik pada tahun 1953, Haji Agus Salim mengarang buku dengan judul Bagaimana Takdir, Tawakal dan Tauhid Harus Dipahamkan, yang lalu diperbaiki menjadi Keterangan Filsafat tentang Tauhid, Takdir, dan Tawakal. Haji Agus Salim meninggal dunia pada tanggal 4 November tahun 1954 di RSU Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Dan kini, nama Haji Agus Salim diabadikan untuk stadion sepak bola di Kota Padang. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa share ke semua media sosial kalian. Apabila ada kekurangan dari video saya kali ini, silahkan diberi tanggapan di kolom komentar. Jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Terima kasih. Ditunggu saja video-video sejarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.